Jebret Tim, kalau tadi kita udah sempat nyinggung ya soal peluang tim-tim di UCL nih yang bakalan lolos ke 16 besar. Nah ini udah ada beberapa tim yang udah lolos, tapi dari nama-nama ini kira-kira ada tim-tim kejutan gak sih? Atau masih mana-mana aja, Ji? Arsenal sebagai debutan UCL lagi, akhirnya mereka menang dengan meyakinkan dan juga lolos grup ya. Artinya apakah Arsenal sudah kembali ke mode Eropa nih? Kan sudah ada yang bilang kan gugup Eropa segala macam. Lo tuh cukup optimis di Eropa sejauh ini? Karena di UCL. gini Ji, gue sebenarnya belum puas, belum puas karena Arsenal belum mendapatkan tes yang selayaknya gitu. Banyak yang bilang waktu dapat undian grup ini, ya grup-grupnya grup Europa League. Cuman ya Arsenal bisa milih lawan. Dan bisa sejauh ini pun ya Arsenal udah buat gua udah luar biasa bagus gitu karena duit juga cukup nih ya kan. Iya. Grup tuh penting duit. Oh ya, kan? itu betul. Di luar Sevilla yang emang karena dia masuk Liga Champions karena dari Europa League. Terus emang dia mengecewakan banget sekarang peringkat 16 juga di Liga. Tapi PSV dia peringkat 1 di Eredivisie, terus juga Lens dia peringkat 6 di Ligue 1. Ya so-so lah, nggak bagus-bagus banget. Cuma Arsenal bisa compete dengan tim-tim tersebut. Ya buat gue cukup oke gitu. Buat gue bakal menilai Arsenal ya nanti di knockout gitu karena emang semua pun pasti merasa ya Arsenal paling layak lolos dari grup ini gitu dengan kekuatan dia, apa yang mereka raih dari tahun lalu, terus persiapan mereka tahun ini, pembelanjaan pemainnya. Buat gue Arsenal ya yang dilayaki yang paling siap untuk lolos dan terbukti emang Arsenal bisa lolos sebagai pemuncak klasemen dan bisa mengistirahatkan pemain di game terakhir nanti menghadapi PSV. Dan bisa tenang dikit karena kalau dia juara grup kan nggak akan ketemu Bayern Munchen ya. Selama ini ditakutin ya kalau ketemu di Justru gue pengen ketemu Bayern sekarang. Lalu Bayern akan ketemu terus tuh kalau bisa Liga Champions. Momen balas dendam nih bisa nih. Lo gimana ngeliat Arsenal so far dengan sekarang dia harus compete lagi karena targetnya kan tahun lalu ketika di runner up sebagai Liga gitu, otomatis kan pasti targetnya higher gitu kan, menjadi title contender. Tapi dengan sekarang dia harus bersaing dengan Liverpool di Liga Champions pun juga masih harus bersaing. Lo merasa skuadnya cukup gak untuk bersaing di dua kompetisi ini? Kalau untuk skuadnya sih ya sebenarnya ada peningkatan dibandingkan skuad musim lalu, itu jelas fakta ya. Tapi kalau untuk berbicara banyak di Champions League, gue agak kurang yakin gitu karena atau tergantung undian sebenarnya ya. Itu juga penting karena kita lihat di faktor-faktor tim Serie A musim lalu pun undian terbukti cukup smooth lah ya. Iya, sangat menguntungkan juga. Tapi kalau kenapa gue bilang gak yakin? Karena untuk Arsenal ini ya jelas squad agak berubah ya, jelas ada perubahan signifikan di situ, tapi masih kayak penyakitnya kayak musim lalu. Gue pernah bilang juga Arsenal ini tim yang bagus apabila squadnya itu 11-11-nya nggak ada perubahan sama sekali. Kita ngeliat apa dampaknya apabila ada satu pemain yang agak terganggu ritmenya karena cedera atau karena lagi drop performa, itu sangat-sangat berpengaruh banget. Terutama yang backbone-nya sih menurut gue ya. Iya, kayaknya nggak cuma Arsenal yang kayak begitu. Tapi rata-rata semua tim begitu sih. Begitu juga. Tapi kalau untuk dampak yang paling parah menurut gue di Arsenal ini, karena musim lalu kita nggak. Lalu cuma Saliba yang benar-benar kelihatan dampaknya krusial. Dan dampaknya begitu besar banget kehilangan gelar title Premier League di hari-hari terakhir gitu. Kenapa? Jadi gue yakin Arsenal ya jelas knockout stage mungkin mereka bisa menghibur, tapi kalau untuk melaju jauh, gue masih nggak yakin. Dan gue juga salut cara mereka untuk lolos di fase grup ini kan juga. Waktu itu gue sepakat tuh, Aldi juga pernah bilang waktu kalah lawan Lens nggak perlu overreaction karena ujung-ujungnya juga Arsenal favorit untuk lolos gitu dan dibuktikan mereka nggak ada overreactionnya karena waktu itu gue inget banget abis lawan Lens tuh banyak fans yang keluar ya ini kayak Arteta nggak cocok untuk memimpin Arsenal di kancah Eropa, pemain rotasinya itu nggak berjalan. Ada itu. Atau Arteta out nggak ada ya? Kunci lah. Oh iya itu kan. Sayangnya. Iya lah. Lu takut kunci ya? Lu takut. Disimpan. Main takut. Karena kan lawan Las gue inget banget itu dia rotasi pemain, rotasinya nggak berjalan dengan lancar. Tapi dibuktikan setelah pertandingan lawan Las juga di Champions League beberapa kali ngelakuin rotasi kok. Dan hasilnya mereka bisa lolos dengan nyaman-nyaman juga. Jadi ini menunjukkan squad ini juga berevolusi secara mentalnya gitu. Jadi ada perubahan juga dari segi kenaikan performa. Mereka juga jauh lebih dewasa karena ya jelas mereka favorit di grup ini dan advantage sebagai juara grup kan lebih enak gitu, nggak perlu nunggu lawan runner up dari Europa League juga. Jadi mereka bisa langsung memantapkan diri, fokus ke babak knockout stage 16 besar di Februari. Dan dia bikin rekor juga Ji bahwa mereka bikin jadi satu-satunya klub yang bikin 5 pencetak gol di babak pertama dengan orang yang berbeda. Oh iya. Sejarah Champions League semua, ya. Dan menjadi klub Inggris pertama yang melakukan 5 gol di babak pertama. Lagi latihan itu kemarin. Dan sekarang juga Bukayo Saka menjadi pemain dengan jumlah plus assist dan gol terbanyak di Liga Champions. Produktif banget. Yes, di atas Haaland dan juga siap gol lupa satu lagi di atas Haaland intinya. Itu kan luar biasa. Dan gue ini nambahin dikit Mas soal kemarin pertandingan lawan Los, gue harap sih bisa melanjutkan performanya tuh si Havertz gitu karena ini kemungkinan dia udah ngegolin 2 game beruntun. Gue harap dia bisa menunjukkan hal itu. Karena ini menunjukkan kan karena gue sebelum musim ini mulai gue bilang ya mungkin kalau soal kontribusi
keep the ball segala macamnya masih agak terbatas lah. Tapi soal timing dia masuk ke kotak penalti itu dia bisa diandalkan banget gitu. Karena dia punya postur yang sebenarnya ya kurus tapi tingginya tuh bisa menang buat duel-duel tuh berguna Jadi ini banget. kudu sabar ya mau pemain ya. Ezal Harus ya. sabar, Harus harus sabar. sabar. Karena menunjuk beberapa sebulan terakhir lah, dia juga menunjukkan dia punya kemampuan untuk kalau dikasih bola-bola direct dia bisa duel udara yang cukup bagus. Lawan City dia punya kemampuan untuk nge-hold bola, bisa mantulin ke Martinelli jadi gol. Kemarin lawan Brentford bisa muncul tiba-tiba di kotak penalti dia ngebaca reading the ball akan ke arah Nah, mana. itu bukan iya. dijadiin Yang gol. bermasalah kan sering eksekusinya Iya, meleset gitu kan. nggak kena, bolanya nggak kalau nggak ya kena. nggak masuk gitu, Iya. melebar atau ke atas Tapi gitu kan. itu lagi poinnya kenapa gue bilang kenapa ada peningkatan karena sebulan terakhir Dari treatment dari akurasinya. Arteta dan treatment dari teammates-nya itu sangat-sangat mendukung dia, bikin suasana jadi kondusif. Penalti kemarin waktu itu dapat lawan Bournemouth dikasihnya ke dia gitu untuk dia bisa buka keran golnya. Ya. Jadi menurut gue secara apa yang dilakukan sama squad Arsenal ini emang secara kolektivitas Unity, bagus ya. banget. Lawan Brentford gak cuma si Havertz doang, si Ramsdale pun juga pas full time itu kayak langsung dipeluk. Padahal bego sama- mainnya maksudnya ada dua Padahal blunder. bisa Tahun kalah. lalu Leno juga dipeluk. tahun lalu, Habis tapi itu habis itu dibuang. Jadi Selesai. nggak ada artian, cuman ya secara teammate, secara Iya. kondisi bikin nyaman itu perlu. Karena banyak pemain, lu lihat nggak Onana di game kemarin menghadapi itu beres pertandingan Nggak ada yang meluk loh. sendiri Sendirian. lepas glove. Iya. Iya. Lonely Bete banget dia. ini. Itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Nah, untuk menemani Arsenal ada PSV atau Lens karena kan Gua PSV ya. karena PSV akan ketemu Arsenal, Arsenal kan di di- akhir. di Menurut gua Belanda. Arsenal akan nahan apa Gua kira santai. PSV bisa nahan seri Arsenal. Mungkin Arsenal sedikit Rotasi. karena dan PSV juga butuh 1 poin juga biar jadi 9 Karena poin. Lens juga gak gampang lawan Sevilla ya. Ah, itu mungkin Tapi pasti Sevilla bakal mati-matian dong karena dia kan biasanya Gua nggak tahu, habitatnya masih bisa jalur balik kan. Masih bisa apa enggak gue tuh berapa poin tuh gue lupa sih. Sama Masih ada 5-3, 5-2. Kalau dia menang lawan lawan Lens, ya dia bisa lolos karena Berarti Sevilla peringkat 3, Lens peringkat 4, Betul. PSV peringkat 2 ya. Dua. Iya. Oke. Yep. Oke, itu dia dari lu berarti sama PSV Sama, ya. PSV lawan Arsenal dan Nggak ada kejutan dari Lens ya. Nggak ada. PSV punya peluang untuk nyuri poin dari Arsenal di pertandingan Iya, gua terakhir. setuju. Dengan catatan Arsenal nggak ini ya Iya. nggak main full team atau main series ya. Nah, kita pindah ke dari Arsenal dan juga grupnya ke grup lain. Ada grup apa yang menarik ya? Kalau mungkin dari grup C ini, Napoli kemarin Iya. kira-kira masih lolos nggak? Ngelihat kemarin lawan Madrid juga kesulitan dengan Napoli next bakal ketemu Braga di kandang. Ya, Ya, penutupan. buat gua, itu bakal seru tuh karena yang menang datang bakal ke Bandung dia lolos. berarti ya. Iya, Braga. bakal ke Braga. Iya benar. Braga. Dari es krim yang enak tuh di Braga tuh gue lupa. Aduh. Iya itu tuh. Ada pocong-pocongnya. Palak juga ada. Macet lagi. Panji apal ya? Panji apal ya? Indra Braga. Oh, Aldi Braga. Bragi, Bragi. Ini gimana? Kan jadi ngomongin Braga nih. Gue jadi inget apa di Bandung. Tapi kalau ngomongin bagaimana kemarin Madrid pun juga tanpa striker lagi-lagi. Ya. Kemarin bagaimana Bellingham bermain sebagai aktor dari bahkan dia memberikan bola yang begitu enak pada Joselu, menyemangati Joselu kan Joselu kayak minder ya waktu selebrasi. Menurut lo, ini Madrid tanpa striker sebenarnya fine-fine aja gak sih? Ini Tanpa membuat Vini. gua terbuka matanya bahwa yang paling harus lo benahi dari satu tim bukan backnya, bukan strikernya, midfieldnya. Saat midfield tim itu benar-benar rapi, kita nggak perlu khawatir untuk depan sama belakang karena kontrol bola ada di situ. Kapan lo harus nyerang, kapan lo harus bertahan. That's why Juve depan belakangnya biasa aja, tapi tengahnya bagus. Madrid juga. Lihat PSG, depan belakangnya bagus, lihat tengahnya. Berantakan. Karena emang yang harus dikuasai itu midfield dan kemarin Madrid luar biasa midfieldnya bagus banget. Makanya saat memasukkan striker Nico Pas dari golin juga anjir. bikin gue karena emang lini tengah itu benar-benar menjadi apa ya kontribusi luar biasa dan memberikan sentuhan, koordinasi semuanya itu dari lini tengah dan kemarin terbukti Napoli ya bagus, cuman serangannya kan serangan oportunis doang sementara yang bisa menjadi komando dari midfield itu kan ya dari Madrid doang. That's why mereka menguasai jalan laga, bermain dengan percaya diri dan they know how to win dan they know will win. Jadi ya buat gua kemarin Napoli emang 1-2 level di bawah Madrid kelasnya. Cuman next time menghadapi Braga di Stadion Diego Armando ya buat gua Napoli paling bisa paling dimungkinkan untuk lolos sih. Karena Union Berlin juga susah kan main lawan Madrid dan Union Berlin yang tahun ini bukan yang kayak tahun lalu juga kan. Mau ada Bonucci, mau ada Hosens. Enggak lah, bukan levelnya lah. Tapi ngeliat bagaimana kemarin Bellingham begitu anjir sih gua kemarin juga kaget ya dia bisa ngoper dengan kaki kanan efek gol Joselu. Menurut gua nih pemain yang punya visi sangat luar biasa memang ya. Dan kemarin mungkin ya dari aspek untuk ngasih asisnya luar biasa banget. Tapi gue juga kemarin terhibur sama kontribusi defensif dia yang kemarin kayaknya beban dia karena efek
midfieldernya banyak yang cedera, yang para petarungnya itu si Tchouaméni hilang dalam jangka waktu yang cukup lama, Camavinga juga energinya berasa kehilangan juga, dan di belakangnya ada Kroos segala macam kan yang udah tergerus usia, dan sekarang Bellingham bisa step up ngambil tanggung jawab lebih untuk ngasih kontribusi defense kayak kemarin itu. Menurut gue walaupun masih kebobolan 2 ya, tapi menurut gue kontribusi defense-nya melebihi kontribusi biasanya lah. Ini pemain juga dia mau ngejalin perintah dari seorang Ancelotti-nya. Tapi soal cedera-cederanya pemain Madrid tadi juga tertolong sama skuad Madrid ya, khususnya nggak ada striker tapi ada si Rodrigo gitu. Rodrigo belakangan lagi hot perform banget, dan itu terbukti dia ngelanjutin form dia dari sebelum international break kan, dia juga udah mulai nemu lagi tuh keran golnya. Sekarang selesai international break dia ngelanjutin golin lagi, dan ini yang menarik bagi gue, dia nemu formnya di waktu yang sangat tepat. Karena ini yang gue bilang kan, karena gue juga mikir kalau di Liga Champions mungkin bukan sebuah obstacles lah, karena kita tahu grupnya sangat mudah dibandingkan grup-grup lainnya, tapi di Liga gitu justru ketika di saat momen-momen kritis seperti ini dia juga bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada, ditambah Barcelona juga lagi jelek, kemarin ketahan juga kan seri kan. Hilang poin. Dan Rodrigo ini menariknya jumlah gol dia di 2 game terakhir itu melebihi jumlah gol dia dari pekan pertama sampai pekan ke-11 sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan dia dari pekan 1 sampai 11 itu benar-benar nggak produktif, nggak bisa ngegolin, nggak bisa assist, tapi dari 2 game terakhir 4 gol, 4 assist, ini menunjukkan dia ada peningkatan dari 2 game terakhir. Gue nggak ngerti entah ini kenapa pemain begini, mungkin dia emang tipe pemain yang butuh pressure dulu baru bisa ngasih perform, atau dia emang lagi bulan-bulannya semangatnya di bulan-bulan segini. Ya tapi jelas itu whatever lah, yang jelas dia menemukan performanya di waktu juga, yang sangat tepat. Dia punya supply bola yang bagus dari tengah. Kroosnya masih cerdas banget. Dari Ceballos. Toni Kroos tuh masih pinter banget bagi gue. Jadi buat gue ya Madrid pasti lolos, dan ya ini Napoli Braga paling mungkin main Napoli, cuman gue nggak tahu juga anything can happen gini di Braga juga. Apalagi pelatihnya mediocre si Napoli si Mazzarri itu ya. Nah kalau ini grup apa lagi ya? Grup ini kok Milan lagi ya? Milan nggak perlu dibahas kan? Grup H. Kalau dari grup H ini apa nih? Porto apa Shakhtar kira-kira Porto peluangnya sih karena main di kandang itu doang. Iya, advantage buat dia. Porto yang bakal nemenin Barca sih kalau menurut gue. Oke, kalau dari grup lain menurut kalian ada nggak yang bakal jadi tricky match atau tricky results? Kayaknya dari lagi deh, apalagi sih coba Benfica Inter kan udah pasti lolos. Inter sama Sociedad udah pasti lolos. Predictable itu juga Copenhagen ini masih lolos ya, Lazio. Nah, kalian kaget nggak ngeliat Lazio begitu? Lumayan lah, karena di sana kan ada Feyenoord yang juga tahun lalu bukan kacangan kan Feyenoord kan, tapi juga. Lazio somehow Feyenoord sekarang peringkat 2 di liga. Iya kan, somehow bisa step up dengan 10 loh poinnya dengan catatan grupnya ditinggal pemain pentingnya si Milenkovic Savic di awal musim, dan sekarang dia bisa perform begini walaupun di liga nggak bagus-bagus banget sebenarnya, masih kayak Lazio seperti umumnya musim sebelumnya lah. Tapi dia tiba-tiba bisa berbicara banyak di Champions League di musim ini. Menurut gua sebuah kejutan salah satunya dari Lazio untuk Champions League di musim ini. Ya ini dia yang udah pasti lolos ya, Barca dan juga Leipzig yang juga kemarin satu grup udah pasti lolos dua-duanya. Terus PSV kayak belum deh. PSV udah ya pasti ya? PSV belum dong. Harusnya belum ya, sekarang belum lengkap ininya. Kecuali kalau memang head to head ya, kalau secara nggak pakai head to head, kalau goal difference harusnya belum sih karena masih pendek. Nah tapi bagaimana Inter kemarin? Kalian lihat Inter dibantai dulu 3-0 langsung bilang ini nggak, Inter jelek banget nih secara rotasinya gitu. Tapi menurut lo ketika dia bisa bounce back 3-3 itu apakah faktor secara gengsi itu, atau memang ketika pemain-pemain lolos. Congrats to them. Ketika Inter main utamanya di babak kedua akhirnya membuat inilah perbedaan Inter ketika main utamanya beda sama ketika main cadangannya main. Ya beda, dan kualitasnya jomplang sih. Terutama di back sih yang gua kemarin kaget sih, Bisek jelek banget kemarin anjay. Jujurnya jomplang banget kualitasnya, dari kualitas utamanya sama kualitas pelapisnya sangat jauh banget. Tapi kalau itu Aslani, ketika skuad utamanya udah main, ini menunjukkan karakter mereka. Emang gue ngeliat tim ini emang dari musim lalu kuat di Champions League. Emang kualitasnya nggak kayak Milan lah. Milan musim lalu lebih diuntungkan karena faktor ketemunya sama siapa aja, bracketnya sama siapa aja. Tapi kalau Inter ini emang mereka menunjukkan kualitas mereka di Champions League, khususnya di partai-partai group stage dan knockout stage nanti. Ini emang punya kualitas pemain yang mumpuni gitu untuk bisa kill the game, untuk bisa memaksimalkan konversi peluang. Ya mungkin babak pertama itu emang apa saja lah, defense-nya tadi Mas Panji juga udah nyinggung, emang bagus banget. Tapi kalau soal kolektivitas, kemampuan mereka untuk bangun peluang apabila squad-nya lagi pada hot-hotnya, mereka mampu untuk ngegolin kayak gitu. That's why mereka musim lalu bisa berbicara banyak di Champions League kalau menurut gue. Secara mental ini kan tahun lalu kan mereka bahkan juga nggak finalis nggak diharapkan untuk final juga kan. Betul, tapi juga tahun ini secara mental dia pasti juga ngincer Scudetto, karena Scudetto dia tahun ketiga Inzaghi
belum pernah juara dan sekarang mungkin bisa menjadi apa dua ordanya buat Inzaghi dapetin Scudetto. Menurut lo tahun ini apa prioritasnya buat Inter? Buat gue Liga. Liga kan. Buat gue Liga. Lagi sekarang head to head sama Juve lagi. Iya, dan nanti bakal ketemu Napoli di akhir pekan juga Iya, kan betul. Napoli. Jadi buat gue ya, gue ngerti kenapa pada akhirnya Inter mempersiapkan atau mengistirahatkan beberapa pemain. Jadi ya karena mereka juga tahu Napoli juga main di hari yang bersamaan kalau nggak salah, dan buat gue akhir pekan nanti menghadapi Napoli justru lebih urgent untuk dimenangkan sama Inter, karena Napoli pun berapa peringkat 4? Sekarang 4 ya di bawahnya Juve yang pasti. Jadi buat gue itu buat gue, karena walaupun sedikit jauh, cuman buat gue Napoli pun masih bisa mencuri karena ini masih baru menjelang tengah musim, dan anything can happen di Liga. Cuman kalau di Liga Champion ya buat gue Inter lolos lah. Inter lolos ya itulah Inter di bawah Inzaghi. Memang gue juga menunggu tahun ketiga ini harusnya menjadi tahun yang achieve buat Inzaghi, karena minimal kalau emang Liga Champions masih terlalu jauh, walaupun tahun lalu memang finalis. Udah pasti lolos juga kan? Udah pasti lolos. Scudetto dia wajib aman. karena udah tahun ketiganya Inzaghi, menjadi penentuan buat Inzaghi dan juga manajemen apakah mempertahankan Inzaghi atau tidak. Kita pindah apa lagi Nes? Yes, kalau kita tanya dulu menurut Jebretim, kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah ini. Dan kenapa tadi kita belum bahas MU? Karena nanti spesial MU ada segmen di MU TV. Kita bahas di next episode. Perlu dibahas banget nih. MU TV nih.